Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il baridi 'inda dhama'. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wa qala aidan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika illa 'alal mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabahu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Amma ba'd. Al-Mukarram, para anggota majelis Kiai Ustaz Sanif Ali Syahbana dan Ustaz Taufik Abdullah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid wal musyrifin di Ma'had Salman Al-Farisi, para wali-wali, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kajian Majelis Kiai pada kesempatan kali ini, juga anak-anak para santri dan santriwati yang kami cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi kita semua dan amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu, berkumpul lagi dalam rangka untuk silaturahmi, ngaji bareng, lalu nanti sarapan bareng ya. Semuanya kita dalam rangka untuk supaya terhubung hubungan kedekatan antara ma'had dengan santri dan juga kepada wali-walinya semuanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin sedikit lebih menekankan ya kepada para wali semuanya agar supaya bisa mengatur jadwalnya. Pokoknya Ahad pertama itu kalau bisa pagi itu dikosongi lah dulu ya, untuk agenda hadir ke majelis kita ini di ma'had kita yang kita cintai ini. Dan tentu yang kami maksud di sini khususnya kepada para wali-wali yang di radius Solo Raya ya, yang jaraknya tidak terlalu jauh dan masih bisa ditempuh, mungkin jarak 1 jam 2 jam ya perjalanan dari rumahnya ke ma'had kita ini, bisa diupayakan untuk hadir di majelis kita ini. Selain dari ngaji, kemudian nanti mungkin juga bisa ketemu anaknya, ya, ketemu putranya atau putrinya, bersilaturahmi dengan mereka. Kemudian kita juga di sini berdiskusi, ya, berbicara seputar masalah tema-tema atau perjalanan daripada arah pendidikan yang kita lakukan buat anak-anak kita di sini supaya ma'had, ya, pesantren dengan wali ini bisa sinkron. Ya, bisa selalu bersesuaian begitu. Nah, kita khawatirnya kalau ma'had nanti melakukan pembinaan pendidikan pada anak-anak, lalu orang tuanya nggak sinkron, nggak bisa mengikuti arahnya itu, atau pasrah bongkoan lalu kemudian tidak bisa mengikutinya, maka pembinaan-pembinaan
bisa terjadi situasi yang kontraproduktif. Ini yang kita hindari sebenarnya. Maka tidak lupa kami atas nama Majelis Kiai di Ma'had Salman Al-Farisi ini mengucapkan jazakumullah khair ya kepada para wali-wali yang selalu menyempatkan untuk hadir ya, sampai pada hari ini, pagi ini. Semoga waktunya, tenaganya, mungkin biayanya juga ya untuk bisa hadir ke majelis ini ya, insyaallah menjadi pahala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, dicatat sebagai amal soleh semuanya insyaallah. Karena toh kita di sini datang ngaji ya, belajar. Dan orang yang datang belajar, orang yang datang ngaji itu insyaallah dekat sekali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti dia perjalanannya di perjalanan fisabilillah. Wujudnya, tinggalnya atau duduknya di majelis adalah duduk fisabilillah insyaallah. Karena apa yang kita lakukan ini insya Allah aktivitas yang menjadi masuk di dalam kegiatan fisabilillah insya Allah. Dan ini niatnya juga harus diluruskan ya, dari masing-masing kita semuanya. Majelis kita ini dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk memaksimalkan lagi langkah-langkah tarbiyah kita, langkah-langkah pendidikan kita buat anak-anak kita. Dan dalam rangka untuk kita sama-sama ngaji, belajar, menambah ilmu, insya Allah semuanya baik insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita kepada jalan yang juga diridhoinya dan memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kepada akhir hayat kita nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita untuk minggu ini masih seputar hal-hal yang terkait dengan konsep pendidikan kita, masih seputar hal-hal yang terkait dengan materi-materi pembinaan ya kita buat para santri-santri kita semuanya, masih terkait di bidang-bidang yang masih di dalam bidang adab thalibul ilmi. Ya, di mana pada kali ini, tema kita yang mau kita angkat adalah tentang sabar dalam bertolabul ilmi. Jadi nanti ini ustadz-ustadznya juga harus sabar, santri-santrinya juga harus sabar, wali-walinya juga harus sabar, ya semuanya harus sabar. Dan dengan kesabaran itu nanti semuanya insya Allah akan membawa kita kepada nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan dan tujuan-tujuan mulia kita. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah menjanjikan pahala yang begitu besar buat orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menunaikan pahala sabar atau pahala yang diberikan kepada orang yang bersabar itu tanpa hitungan. Itu enggak ada ongkone. Pahala sabar itu enggak ada angkanya. Karena memang tingkatan sabar itu nanti akan berbeda-beda. Pelaksanaannya itu nanti akan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan ujian yang menimpa seseorang atau tingkat suatu hal yang membutuhkan kesabaran yang harus dia lakukan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pintu yang terbuka luas tentang kesabaran ini. Dan kalau kita perhatikan jamaah sekalian, bahwa orang-orang yang berhasil di akhirat adalah orang-orang yang di dunianya ini bisa bersabar. Bersabar dalam imannya, bersabar di dalam beramal soleh, bersabar di dalam menghindari maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala, bersabar juga dengan ujian-ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang semua ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berupayalah untuk terus menambahkan sabar, gitulah kira-kira terjemahan bebasnya. Warabitu, dan berjagalah diri dari kemaksiatan-kemaksiatan,
berjagalah diri dari gangguan atau tipu daya syaitan. Ya, tapi semua itu dijalani juga dengan apa? Sabar yang ada di dalam diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terus meningkatkan kualitas sabar itu ya di dalam upaya terus dalam amal soleh yang dilakukan. Ya. Sehingga sabar ini, kita berbicara sabar ini memang tema yang luar biasa sekali dan penting sekali, dan menjadi sesuatu yang selalu yurafik atau membersamai kondisi orang yang beriman. Makanya di surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter ataupun sifat orang yang beriman itu, surat Al-Asr itu, dengan sabar. Ya. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat tersebut, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya. Mereka selalu berpesan-pesan pada kebenaran dan selalu berpesan-pesan pada kesabaran. Jadi memang betul-betul harus sabar, itu harus selalu diingatkan di antara kita ini, selalu dipesan-pesankan, selalu disemangati di antara kita dengan kesabaran. Apalagi, nah ini secara khususnya nanti kepada para santri dan para santriwati, kepada para thalabul ilmi, ya. Nah, tentu semua di sini kita nggak ada yang menafikan bahwa dirinya adalah thalibul ilmi. Sampai hari ini kita semua juga thalibul ilmi, termasuk kita ini yang di depan ini, ustadz-ustadznya, ya, kami sendiri juga semua ini nggak ada yang sebenarnya kok ngaku sudah cukup ilmu, itu nggak ada, ya. Semua kita akan selalu merasa kurang ilmu kita dan akan selalu berupaya untuk terus menambahkan ilmu kita. Sedangkan di dalam berthalabul ilmi itu dibutuhkan kesabaran, dan bahkan itu menjadi salah satu syarat dan adab bagi seorang thalibul ilmi dimanapun dia berada. Jadi kalau kita melihat keutamaan sabar itu begitu besar, Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada kita, ya. Lalu kemudian karena memang jalan thalabul ilmi ini adalah jalan dalam rangka untuk kita berada fi sabilillah, ya, semua jalan fi sabilillah itu akan membutuhkan dari seorang itu kesabaran di dalam. Ya, perjalanan untuk meniti jalan fi sabilillah selalu membutuhkan sabar. Karena orang yang nggak sabar berada di jalan fi sabilillah, maka dia nggak bisa bertahan. Kan syaitan, ada banyak gangguan ataupun syaitan yang akan terus mengganggu kita, dan kemudian kalau nggak sabar maka orang itu akan kolaps, gitu ya, jatuh ya dari perjalanannya itu, nanti dia akan jatuh, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, karena itu para jamaah sekalian, ya, tema kita memang hari ini sengaja kita mengangkat seputar sabar, ya. Nanti kita minta juga sama Ustaz Sanif dan Ustaz Taufik juga menguraikan hal-hal yang lebih mendetail lagi seputar masalah kesabaran yang terkait dengan para santri-santri kita ini nanti. Jadi ada hal yang ingin kami angkat jamaah sekalian, bahwa sabar, ya, di kalangan para ulama itu membagikan, ada yang membagikannya menjadi dua, ada yang membagikannya menjadi tiga, ya. Sabar sebagian ulama membagikannya pada dua, yaitu sabar kepada sabar ke atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar dari maksiat. Nah, ini dua ini, ya, ini bagi yang membagikannya dua. Tapi ada lagi yang menambah, di antara Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menambahkan satu lagi, yaitu sabar terhadap Allah Ta'ala. Ya, sabar terhadap ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi bagian yang ketiga. Dan ini sama saja, ya, terkait dengan tadi yang apa kita katakan atau bentuknya kita terangkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat, ya, sabar terhadap taat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Maryam ayat 65, ya, di mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir alaih, ya, wastabir li'ibadatihi, yafan, wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ya, terus beribadahlah kepada Allah
wastabir li'ibadati, dan bersabarlah terus dalam ibadah kepadanya. Orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala memang butuh sabar. Untuk istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh sabar. Sama tadi kita katakan, seorang yang talibul ilmi, seorang yang terus belajar, ya butuh sabar. Ya, karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengingatkan kepada para tulabul ilmi, kepada kita semua, tentang beratnya menjalani proses tolabul ilmi. Ya, tapi itu ya memang harus disabari kalau mau berhasil. Ya, kalau mau berhasil ya itu harus dijalani. Maka harus betul-betul seorang itu sabar dengan segala kesulitannya, baik kesulitan kondisi yang dia hadapi ataupun kesulitan belajarnya itu sendiri. Nah, orang belajar ilmu itu nggak ada yang gampang. Kalau gampang itu kalau sudah alim. Namanya yang mau menghafal Al-Quran. Ya kalau sudah hafal ya gampang gitu loh. Tapi kalau belum hafal ya angel, semuanya angel gitu. Ya, butuh sabar. Orang yang mau belajar tentang fikih, ya dia ngulik kitab sana, ngulik kitab sini, buka sana, buka sini, ya sulit. Masail, banyak masalah-masalah yang harus dikuasai, banyak masalah-masalah yang harus dibaca, didiskusikan, harus diingat, ya sulit. Maka dia harus sabar. Karena kalau nggak begitu, ya dia nggak akan dapat ilmu. Ya, kalau dia tidak sabar dengan itu, maka dia akan tinggalkan itu. Kalau dia tinggalkan itu, ya maka dia nggak akan mendapatkan ilmu. Ya, nah, ini dalam bentuk ibadah thalabul ilmi seperti itu. Atau dalam ibadah-ibadah yang lain, orang yang bisa istiqomah, umpamanya saya berupaya untuk mau menjalani qiyamul lail setiap hari. Itu kalau nggak sabar nggak akan bisa istiqomah. Ya, makanya para ulama katakan ada jenis pertama daripada sabar itu adalah sabar kepada ketaatan. Ya, dalam hal ini Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, ya, mengingatkan para tulabul ilmi. Ya, beliau mengatakan, man lam yaduk marrat ta'allumi, ya, sa'atan tajarra'a dullul jahli tula hayatihi. Ya, barang siapa yang tidak bisa merasakan pahitnya masa belajar, maka dia akan terus merasakan pedihnya hidup dalam kejahilan. Ya, beliau gambarkan hidup dalam kejahilan itu pedih. Memang betul. Orang kalau betul-betul perhatian sama hidupnya, bagaimana dia ingin betul-betul hidupnya dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tapi dia menemukan dirinya jahil, dirinya tidak berilmu dalam masalah ini, dia nggak mau belajar juga, maka apa yang terjadi? Itu adalah sebuah situasi yang menyakitkan. Ya, menyakitkan. Dia harus terjerumus pada banyak masalah, terjerumus kepada pelanggaran banyak hukum-hukum syar'i, karena dia tidak tahu. Ya, karena tidak tahu. Sehingga dia akan merasakan itu sebuah kepedihan yang akan dia tanggung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau dia ketika hidupnya tidak mau belajar. Tidak tahunya itu karena dia tidak mau belajar, nggak mau ngaji. Ada sementara orang menganggap bahwasanya Ustadz, karena memang kita nggak tahu kan di sisi Allah Subhanahu wa taala nggak ada dosanya. Ya kalau nggak tahu betulan dalam masalah yang Anda tidak pernah atau belum sempat untuk belajar, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesempatan belajar ada, yang ngajari ada, waktunya ada, tapi tidak digunakan belajar, lalu bilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia ma'dzur, dia minta uzur sama Allah Subhanahu wa taala karena dia jahil, dia tidak tahu melanggar hukum-hukum syariat, dia tidak tahu melanggar hukum-hukum Allah. Bagaimana mau mendapat uzur? Seorang punya tanggung jawab belajar. Karena memang Islam ini menginginkan kita berpegang pada dinul Islam, ya dibimbing dengan ilmu. Berislam itu ya harus dengan ilmu. Beriman pun juga harus dengan ilmu. Jadi kewajiban belajar itu menjadi kewajiban dan perintah pertama. Hanya ayat pertama yang turun itu adalah Iqra, baca. Dan itu membaca itu adalah sarana utama untuk belajar. Orang yang membaca, maka dia akan mendapatkan ilmu. Ya. Nah, disitulah jamaah sekalian, ya, di sini menunjukkan betapa bahwasanya bentuk, ya, kesabaran ini betul-betul harus dilakukan dan menjadi satu konsekuensi yang ada pada seorang thalibul ilmi. Kemudian yang kedua adalah sabar terhadap maksiat. Sabar terhadap maksiat ini juga merupakan satu bagian daripada bentuk sabar. Ketika kita melihat kemaksiatan, biasanya syahwat dan hawa nafsu yang ada pada diri setiap orang, biasanya dia akan selalu mengajak ke sana. Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahimah rabbuk. Ya,
Sungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada yang buruk. Ahwat kita yang melihat hal-hal buruk, kadang dia bawa. Siapapun orang. Justru disitulah kemudian harus sabar, menekan semua itu. Dan sebagian ulama menyebutnya dengan istilahnya dengan apa? Disebut dengan istilah jihadun nafs. Ya, berjihad melawan hawa nafsunya sendiri. Ya, bagaimana dia melawan hawa nafsunya dalam rangka untuk mengalahkan syahwat dan keinginannya ketika dia melihat maksiat-maksiat yang ada di sekitarnya. Takutnya sama Allah Subhanahu wa taala, gerutnya sama Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya sukses untuk menjalani hal tersebut. Ya. Nah, para ulama mengatakan sabar dalam ini, kalau saya nggak salah Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan bahwasanya sabar di dalam menghadapi maksiat itu ada 3 bentuknya atau 3 marhalahnya, 3 tingkatan. Yang pertama, sabar untuk menahan diri tidak melakukannya. Ya. Jadi menahan, jangan, ya. Sabar untuk menahan, tidak melaksanakannya. Yang kedua, sabar kalau memang dia nggak kuat di situ, maka dia ketika dia tetap melakukan maksiat, maka dia sabar untuk menahan diri untuk menikmati kemaksiatannya sehingga dia segera menghentikannya. Ya, ada orang yang nggak kuat menahan dirinya lalu dia melakukan maksiat. Nah, maka dia butuh kesabaran terhadap dirinya untuk menekan dirinya supaya dia tidak yastamir, dia tidak berterusan dengan maksiat itu. Sebentar dia sadar, astagfirullah, dia istighfar, lalu kemudian tinggalkan maksiat tersebut dan kemudian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu marhalah kedua, tingkatan keduanya. Kemudian yang ketiga adalah marhalah setelah daripada maksiat. Kalau dia berhasil melakukan kemaksiatan itu, ya, sabarnya ada bentuknya 2. Satu, kalau dia melakukan kemaksiatan itu sampai masa akhirnya, maka dia segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk sabar. Marhalah ketiga daripada maksiat. Atau dia bersabar kalau dia berhasil untuk menghindarkan dirinya dari maksiat, dia bersabar untuk menekan dirinya dari perasaan ujub, yaitu membanggakan dirinya, wah saya bisa menekan diri saya dari maksiat, hebat kan saya, iman saya. Biasanya kita itu ada begitu-begitunya tuh, ya. Biasanya kalau orang sudah berhasil menekan maksiatnya, dia ada perasaan ujub di dalam dirinya bahwasanya dia adalah orang hebat. Lalu dia merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah hasil daripada upaya dia, jihad dia, padahal apa yang terjadi semua itu tidak terjadi kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 marhalah sabar ini. 1, sabar menahan dari kemaksiatan sehingga dia menghalangi semua potensi-potensi maksiat yang ada, ya, dia hindarkan. Kalau dengan melihat ke timur, dia melihat maksiat, maka dia akan menekan matanya untuk melihat ke barat. Gimana caranya? Ya, waddul basor, ya, menghindarkan pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu ya memang berat. Ketika ada sesuatu hal yang kita pandang tapi disukai oleh syahwat dan hawa nafsu kita, biasanya mata ini sulit dikendalikan kecuali oleh orang-orang yang sabar, ya. Jadi harus sabar. Kemudian yang kedua, kalau hal itu terjadi, maka sabar untuk menekan maksiat itu berterusan, maka hindarkan, berupaya untuk segera mengakhirinya. Itu bentuk kesabaran kedua. Dan yang ketiga, kalau bisa berhasil, hati-hati. Kalau sudah berhasil, hati-hati. Ya, 1, sabar bentuknya adalah dengan beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, tekan jiwa kita untuk minta ampun dan merasa bersalah betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau sudah berhasil dengan itu, hati-hati juga dengan jebakan syaitan yang namanya ujub. Jadi biasanya di hati itu nanti muncul seperti bisikan-bisikan, wah kamu hebat, kamu bisa istighfar, kamu bisa menghindari maksiat, lihat bagaimana iman kamu, lihat bagaimana kedekatan kamu sama Allah, lihat bagaimana kamu hebatnya kamu melawan syahwatmu, kamu menang dalam jihad nafsumu, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Nah, ini hati-hati jangan sekalian. Ya. Nah, ini adalah sabar terhadap maksiat yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap ujian, ya, takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala.
yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita baca di awal. Rasulullah katakan ajaban li amril mu'min. Kita harus tahu bahwa hidup di dunia ini jamaah sekalian sebagai orang mukmin itu nggak mungkin kita terhindar dari maksiat. Allah Subhanahu wa taala pasti menguji keimanan kita. Tidak mungkin orang tidak diuji. Allah sudah tekankan itu dalam Al-Quran. Allah SWT katakan alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Tidak Allah katakan bahwa Allah firmankan, apakah manusia menyangka kalau mereka mengaku beriman kemudian mereka tidak diuji? Mereka pasti diuji. Jadi ujian kita ini kejahatan semua yang ada apa yang kita jalani adalah bentuk ujian dari Allah SWT. Untuk apa tujuannya? Allah katakan bahwa tujuannya wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibin. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala tahu. Itu bukan berarti karena sebelumnya Allah enggak tahu, tapi untuk membuktikan. Dengan ujian itu akan terbukti pada kita sendiri. Ya. Pada kita sendiri bahwasanya apakah kita itu jujur atau tidak dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imannya seperti kerupuk sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan hancur berantakan. Imannya langsung hancur. Kalah semuanya dengan ujian-ujian kekayaan, kalah dengan ujian-ujian kemiskinan, kalah dengan ujian sakit, kalah dengan apa? Ya. Padahal di balik semua itu Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala-pahala yang besar. Yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh aneh ya urusan orang mukmin kata Rasulullah. Asik urusan orang mukmin itu kata Rasulullah. Fa inna amrahu kulluhu lahu khair. Karena semua urusan-urusan yang terjadi pada orang mukmin itu semuanya bisa jadi baik. Ya. Asal betul-betul disikapi benar dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi kebaikan. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan semua itu enggak akan seperti mana kondisi ini kecuali hanya kepada orang mukmin. Karena orang mukmin kalau diuji sakit, dia sabar, dia dapat pahala. Ya kan? Kalau orang kafir diuji sakit, dia sabar, apa ada nilainya di sisi Allah? Enggak ada. Enggak ada pahala. Ya. Maka enggak terjadi kebaikan-kebaikan itu. Orang mukmin diuji dengan maksiat, dia sabar menekan dirinya, maka dia dapat pahala. Orang kafir dia sabar menahan perbuatan keburukan, apakah dia ada nilainya di sisi Allah? Enggak ada. Makanya Rasulullah katakan, dan semua ini kebaikan-kebaikan ini hanya terjadi kepada orang mukmin. In asabathu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dia dapat dibuka rezekinya, hartanya dan sebagainya. Allah buka kepada dia, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairun lahu. Maka itu menjadi kebaikan buat dia. Bersyukur jelas. Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Begitu. Ya. Kalau dia dapat kebaikan, kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu dia bersyukur. Maka kana khairun lahu. Wa in asabahu dharra, kalau dia mendapatkan kesulitan, diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan mungkin didolimi orang, ya, diuji dengan masalah-masalah dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka jadilah hal itu menjadi kebaikan buat dia. Ya, jelas ya, orang yang bersabar itu pahalanya menjadi besar. Seperti yang tadi kita sebutkan di atas. Ya, ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Nah, semoga ini sebagai pendasaran daripada pembahasan sabar ini ya, menjadikan kita
bisa mengistiqomahi menjalani daripada kesabaran di dalam kehidupan kita. Yang jelas perlu kita sadar bahwa kehidupan kita ini yang kita jalani ini semua selama di dunia ini, kalau ada nikmat kata Allah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Ya, semua yang ada di dunia ini adalah semua sarana untuk imtihan, sarana untuk ujian. Ya, semua yang ada di dunia ini, baiknya, buruknya, semuanya adalah sarana ujian. Tinggal disikapi dengan tepat, disikapi dengan baik. Ya, seperti yang tadi Nabi katakan, kalau dapat kebaikan, bersyukurlah. Ya, kalau dapat keburukan, bersabarlah. Maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatatnya sebagai kebaikan. Wabil khusus ya kepada seorang talibul ilmi, ya kepada santri-santri. Mungkin kalau nanti bapak ibu dikelui anaknya, Pak, Mak, saya kok kurang gini. Nah, ini jadikan bahan. Nah, sabarlah. Karena seorang talibul ilmi itu tidak mungkin lepas dari yang namanya sabar. Ya, itu menjadi adab dasarnya. Menjadi bagian daripada adab dasarnya. Semua orang talibul ilmi itu, sampai Ibnu Abbas itu mengatakan dulitu. Aku itu terhina ketika belajar itu, merasa terhina. Bukan terhina karena ininya ya, tapi betul-betul prihatin gitu ya. Hidupnya prihatin. Sehingga harus sabar, pengennya gini, semua harus ditahan semuanya gara-gara dia harus memfokuskan diri untuk thalabul ilmi. Ya. Tapi ketika kemudian ilmunya sudah beliau dapatkan, ya tentu beliau, apalagi beliau didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi ahli memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sudah didapatkan ilmu itu, dia menjadi orang yang mukram, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang datang mengejar dia. Tadinya dia yang mengejar Rasulullah, dia mengejar para sahabat-sahabat yang senior itu untuk tahu makna-makna ayat itu tadi. Tapi setelah dia berilmu, ya orang datang belajar kepada Ibnu Abbas dan orang yang ngejar-ngejar beliau sehingga menjadi orang yang dimuliakan oleh orang banyak. Ya, orang yang punya ilmu itu selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran ya buat anak-anak kita semuanya, dan juga kesabaran buat para ustadz-ustadznya. Ya, jadi nanti ustadz-ustadz juga harus sabar. Ya, mendidik anak-anak juga harus sabar. Ya, kita semuanya. Bapak ibu juga, ya wali-walinya juga harus sabar. Sehingga dengan kesabaran yang kita laksanakan bersama-sama ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menuangkan, memberikan keberkahannya dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup thalabul ilmi kita, dalam perjalanan hidup ilmu kita ini, dan kita diberikan ilmu yang barokah ya buat anak-anak kita, ilmu yang baik buat anak-anak kita semuanya, sehingga mereka insya Allah kita doakan selalu untuk tumbuh menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan juga menjadi orang-orang yang terus memperjuangkan tegaknya dinul Islam sampai kepada akhir hayat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu bagian pertama dari apa yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak melaksanakannya. Yang kedua, sabar. Kalau memang dia nggak kuat di situ, maka dia ketika dia tetap melakukan maksiat, maka dia sabar untuk menahan diri, untuk menikmati kemaksiatannya, sehingga dia segera menghentikannya. Ya, ada orang yang nggak kuat menahan dirinya, lalu dia melakukan maksiat. Ya, maka dia butuh kesabaran terhadap dirinya untuk menekan dirinya supaya dia tidak yastamir, dia tidak berterusan dengan maksiat itu. Ya, sebentar dia sadar, astagfirullah, dia beristighfar, lalu kemudian tinggalkan maksiat tersebut dan kemudian bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu marhalah kedua, tingkatan keduanya. Kemudian yang ketiga adalah marhalah setelah daripada maksiat. Kalau dia berhasil melakukan kemaksiatan itu, ya, sabarnya ada bentuknya dua. Satu, kalau dia melakukan kemaksiatan itu sampai masa akhirnya, maka dia segera bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah bentuk sabar, marhalah ketiga daripada maksiat. Atau dia bersabar kalau dia berhasil untuk menghindarkan dirinya dari maksiat, dia bersabar untuk menekan dirinya dari perasaan ujub, yaitu membanggakan dirinya, wah saya bisa menekan diri saya
dari maksiat, hebat kan saya, iman saya. Biasanya kita itu ada begitu-begitunya tuh. Ya. Biasanya kalau orang sudah berhasil menekan maksiatnya, dia ada perasaan ujub di dalam dirinya bahwasanya dia adalah orang hebat. Lalu dia merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah hasil daripada upaya dia, jihad dia, padahal apa yang terjadi, semua itu tidak terjadi kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 3 marhalah sabar ini. 1, sabar menahan dari kemaksiatan sehingga dia menghalangi semua potensi-potensi maksiat yang ada. Ya, dia hindarkan. Kalau dengan melihat ke timur dia melihat maksiat, maka dia akan menekan matanya untuk melihat ke barat. Gimana caranya? Ya, ghaddul basar, ya, menghindarkan pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu ya memang berat gitu ya. Apalagi ketika ada sesuatu hal yang kita pandang tapi disukai oleh syahwat dan hawa nafsu kita. Biasanya mata ini sulit dikendalikan kecuali oleh orang-orang yang sabar ya. Ya gitu. Jadi harus sabar. Kemudian yang kedua, kalau hal itu terjadi, maka sabar untuk menekan maksiat itu berterusan, maka hindarkan, berupaya untuk segera mengakhirinya. Itu bentuk kesabaran kedua. Kemudian yang ketiga, kalau bisa berhasil, hati-hati. Kalau sudah berhasil, hati-hati. Ya, 1, sabar bentuknya adalah dengan beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, tekan jiwa kita untuk minta ampun dan merasa bersalah betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau sudah berhasil dengan itu, hati-hati juga dengan jebakan syaitan yang namanya ujub. Jadi biasanya di hati itu nanti muncul seperti bisikan-bisikan, wah kamu hebat, kamu bisa istighfar, kamu bisa menghindari maksiat. Lihat bagaimana iman kamu, lihat bagaimana kedekatan kamu sama Allah, lihat bagaimana kamu hebatnya kamu melawan syahwatmu, kamu menang dalam jihad nafsumu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah, ini hati-hati jamaah sekalian. Ya, nah, ini adalah sabar terhadap maksiat, ini yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap ujian, ya, takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala tentukan pada kita, ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita baca di awal. Rasulullah katakan, ajaban li amril mu'min. Kita harus tahu bahwa hidup di dunia ini jamaah sekalian sebagai orang mukmin itu enggak mungkin kita terhindar dari maksiat. Allah Subhanahu wa taala pasti menguji keimanan kita. Tidak mungkin orang tidak diuji. Allah sudah tekankan itu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Allah katakan bahwa Allah firmankan, apakah manusia menyangka kalau mereka mengaku beriman kemudian mereka tidak diuji? Mereka pasti diuji. Dan ujian kita ini hadir dalam bentuk hal-hal yang buruk atau dalam bentuk hal-hal yang bahkan maksudnya hal-hal yang baik, yang bagus. Ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kekayaan. Ada orang diuji dengan sakit, ada orang diuji dengan sehat. Ada orang diuji dengan sebagai orang rakyat jelata, ada orang diuji dengan jabatan. Ada orang diuji dengan kejahilan, ada orang diuji dengan ilmu. Naudzubillah. Hati-hati. Semua yang ada, apa yang kita jalani adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tujuannya? Allah katakan bahwa tujuannya fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala tahu. Di situ bukan berarti karena sebelumnya Allah enggak tahu, tapi untuk membuktikan. Dengan ujian itu akan terbukti pada kita sendiri, ya, pada kita sendiri bahwasanya apakah kita itu jujur atau tidak dalam iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau imannya seperti kerupuk, sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan hancur berantakan. Imannya langsung hancur. Kalah semuanya dengan ujian-ujian
kekayaan, kalah dengan ujian-ujian kemiskinan, kalah dengan ujian sakit, kalah dengan apa? Ya. Padahal di balik semua itu Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala-pahala yang besar. Yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi, ajaban li amril mu'min, ya. Sungguh aneh ya urusan orang mukmin, kata Rasulullah SAW. Ajib urusan orang mukmin itu, kata Nabi SAW. Fa inna amrahu kulluhu lahu khair. Karena semua urusan-urusan yang terjadi pada orang mukmin itu semuanya bisa jadi baik. Ya. Asal betul-betul disikapi benar dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi kebaikan. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan semua itu enggak akan seperti mana kondisi ini kecuali hanya kepada orang mukmin. Karena orang mukmin kalau diuji sakit, dia sabar, dia dapat pahala. Ya kan? Kalau orang kafir diuji sakit, dia sabar, apa ada nilainya di sisi Allah? Enggak ada. Enggak ada pahala. Ya. Maka enggak terjadi kebaikan-kebaikan itu. Orang mukmin diuji dengan maksiat, dia sabar menekan dirinya, maka dia dapat pahala. Orang kafir, dia sabar menahan perbuatan keburukan, apakah dia ada nilainya di sisi Allah? Enggak ada. Makanya Rasulullah katakan, dan semua ini kebaikan-kebaikan ini hanya terjadi kepada orang mukmin. In asabathu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dia dapat dibuka rezekinya, hartanya dan sebagainya, Allah buka kepada dia, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairun lahu, maka itu menjadi kebaikan buat dia. Bersyukur jelas. Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah, begitu. Ya. Kalau dia dapat kebaikan, kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu dia bersyukur, maka kana khairun lahu. Wa in asabahu dharra, kalau dia mendapatkan kesulitan, diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan mungkin didolimi orang, ya, diuji dengan masalah-masalah dan sebagainya, kata Rasulullah SAW, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka jadilah hal itu menjadi kebaikan buat dia. Ya, jelas ya, orang yang bersabar itu pahalanya menjadi besar, seperti yang tadi kita sebutkan di atas. Ya, ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Nah, semoga ini sebagai pendasaran daripada pembahasan sabar ini, ya, menjadikan kita bisa mengistiqomahi menjalani daripada kesabaran di dalam kehidupan kita. Yang jelas perlu kita sadar bahwa kehidupan kita ini yang kita jalani ini semua selama di dunia ini, kalau ada nikmat, kata Allah, mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Ya, semua yang ada di dunia ini adalah semua sarana untuk imtihan, sarana untuk ujian. Ya, semua yang ada di dunia ini, baiknya, buruknya, semuanya adalah sarana ujian. Tinggal disikapi dengan tepat, disikapi dengan baik. Ya, seperti yang tadi Nabi katakan, kalau dapat kebaikan, bersyukurlah. Ya, kalau dapat keburukan, bersabarlah. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai kebaikan. Wabil khusus ya kepada seorang talibul ilmi, ya kepada santri-santri. Mungkin kalau nanti bapak ibu dikeluhi anaknya, Pak, Mak, saya kok kurang gini. Nah, ini jadikan bahan. Nak, sabarlah. Karena seorang talibul ilmi itu tidak mungkin lepas dari yang namanya sabar. Ya, itu menjadi adab dasarnya, menjadi bagian daripada adab dasarnya. Semua orang talibul ilmi itu, sampai Ibnu Abbas itu mengatakan duliltu, ya, aku itu terhina ketika belajar, itu merasa terhina. Bukan terhina karena ininya ya, tapi betul-betul prihatin gitu ya. Hidupnya prihatin. Sehingga harus sabar, pengennya gini, semua harus ditahan semuanya gara-gara dia harus memfokuskan diri untuk thalabul ilmi. Ya. Tapi ketika kemudian ilmunya sudah beliau dapatkan, ya tentu beliau, apalagi beliau didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi ahli memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah didapatkan ilmu itu, dia menjadi orang yang mukram, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang datang ngejar dia.
Tadinya dia yang mengejar Rasulullah, dia mengejar para sahabat-sahabat yang senior itu untuk tahu makna-makna ayat itu tadi. Tapi setelah dia berilmu, ya orang datang belajar kepada Ibnu Abbas dan orang yang ngejar-ngejar beliau sehingga menjadi orang yang dimuliakan oleh orang banyak. Ya, orang yang punya ilmu itu selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran ya buat anak-anak kita semuanya dan juga kesabaran buat para ustadz-ustadznya. Ya, jadi nanti ustadz-ustadz juga harus sabar, ya mendidik anak-anak juga harus sabar. Ya, kita semuanya. Bapak ibu juga, ya wali-walinya juga harus sabar, sehingga dengan kesabaran yang kita laksanakan bersama-sama ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menuangkan, memberikan keberkahannya dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup thalabul ilmi kita, dalam perjalanan hidup ilmu kita ini, dan kita diberikan ilmu yang barokah ya buat anak-anak kita, ilmu yang baik buat anak-anak kita semuanya, sehingga mereka insya Allah kita doakan selalu untuk tumbuh menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan juga menjadi orang-orang yang terus memperjuangkan tegaknya dinul Islam sampai kepada akhir hayat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu bagian pertama dari apa yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.